aku bikin rendang seperti biasa ya, karena kalau lebaran pasti aku yang bertugas di dapur. Jangan khawatir, aku masaknya berdiri gini karena aman terkendali kok. Selalu dipegang setiap aku mau ngaduk, jadi nggak akan tumpah. Aku minta ember buat ini dong, buat dagingnya. Gede-gede banget sih. Kita mengaduk ini bukan sembarang ya, tapi orang lihat kayaknya gampang ya. Tapi ini harus punya cara, ada tekniknya, ada teorinya gitu, nggak sembarangan gitu. Banyak orang mempersiapkan diri demi menyambut Hari Yang Fitri. Tak hanya ramai artis beli baju lebaran untuk tampil menawan, lebaran identik dengan sajian kulinernya. Apalagi tradisi makanan lebaran yang selalu dirindukan banyak orang. Demi menyambut lebaran, semua turun ke dapur membuat masakan khas keluarga masing-masing. Seperti beberapa artis berikut yang tak malu terjun langsung ke dapur demi memasak makanan wajib saat lebaran. Seperti Prilly yang setiap tahun selalu memasak menu andalannya, yaitu rendang menjadi menu wajib setiap lebaran. Rendang, opor, sayur ketupat, biasanya tambahannya itu tergantung lagi moodnya makan apa. Biasanya tambahannya antara semur atau telur balado, nanti lihat request aja sih kalau aku. Itu udah tahun ke tahun ya bikin rendang, emang selalu bikin. Cuma tahun ini kayaknya nggak sebanyak tahun lalu bikinnya karena nggak open house. Hari pertama ke rumah nenek pastinya, biasanya ke makam, kita ziarah gitu. Lebaran kedua karena nggak open house jadi kayaknya keliling sih. Karena kan biasanya di rumah lebaran kedua, tapi tahun ini aku yang keliling gitu. Dengan tampil polos tanpa make up, Prilly menceritakan dirinya sudah siap memasak rendang, menu wajib di keluarganya. Seperti apa keseruan Prilly memasak hingga harus dibantu kursi kecil agar Prilly bisa mencapai kompor yang tinggi? Lalu ada kejadian apa yang membuat Prilly terduduk lemas saat memasak? Buat hari ini, karena hari ini akan seharian di dapur, masak menu lebaran. Dan mari kita siap-siap, bakalan seharian. Aduh Prilly, hampir aja lebaran kali ini gak makan rendang. Untung aja ada si bangku kecil oren yang menyelamatkan Prilly dan rendangnya ya guys. Selain Prilly, ada juga BCL yang selalu masak untuk hari raya lebaran dengan porsi yang besar. Wah Kak Unge, kayaknya bisa untuk makan se-RT nih ya. Penyanyi cantik Bunga Citra Lestari tak hanya piawai bernyanyi di atas panggung, tapi juga pandai memasak. Tak hanya porsi kecil, dia bahkan memasak dalam jumlah yang banyak loh guys. Lihat saja, kuali besar yang berisi daging siap dimasak untuk menu andalan rendang dan asam padeh, khas masakan ibu satu anak ini. Aku minta ember buat ini dong, buat dagingnya.
Gede-gede banget sih. Kali masak bisa 10 kilo. Jadi bisa jadi 20 kilo. Ada budget gak sih atau kamu sendiri yang? Kalau ngaduknya ada dong. Gila 8 jam minimal. 8 jam tuh minimal, ya. Jadi kita emang ganti-gantian, yang satu pegel, gantian lagi bantuin ngaduknya. Menariknya, sosok Tiko Aryawardana, sang suami yang setia dampingi Unge memasak di dapur, bikin netizen iri bagai di drama Korea. Sweet banget sih kalian. Suami bantu nyicip maksudnya. Nggak, dia biasanya bantuin juga, cuma lebih seneng nyicip kayaknya kalau dia. Oke. Wah, gemas sekali ya mereka berdua. Bikin iri aja nih guys. Sabar ya para jomblo, ini adalah ujian. Beda Prilly, beda juga BCL. Ada sosok komedian tanah air yaitu Mastur yang tak mau ketinggalan memasak. Tapi bukan rendang ataupun opor ayam kayak menu keluarga lainnya, melainkan makanan khas Betawi yang wajib banget ada di setiap acara besar termasuk Hari Raya Idul Fitri ini. Seperti apa keseruan Mastur membuat dodol? Oke pemirsa, nih sekarang saya lagi di lokasi tempat ngaduk dodol nih. Saya ini ngaduk dodol memang setiap tahun bikin, jadi buat acara Idul Fitri. Pembuatan dodol ini nggak sebentar, 9 jam. Ya gitu, jadi nggak gampang dan nggak mudah itu semuanya. Ya kalian pemirsa pengen tahu, ayo ikutin saya ke tempat pembuatan atau bikin dodolnya ya. Oke pemirsa nih sekarang lagi di aduk-aduk sama karyawan saya. Ini udah lama juga ya, tadi dari pagi nih. Lihat keringetnya dari kering sampai basah, sampai kering lagi, sampai basah lagi, sampai kering lagi, sampai basah lagi nih, sampai kering lagi. Jadi memang cukup lama ini pembuatannya. Memang dikatakan nggak mudah, pokoknya nggak mudah, sangat sulit ya gitu. Ya kalau masalah bahan sih banyak ya, masih banyak ya. Jadi soalnya ada beras ketan, ada gula pasir, gula Jawa. Gula Jawa juga kita pakai gula aren, bukan gula Jawa. Ya pakai gula aren ya. Jadi banyak lah pokoknya bahan-bahannya nggak sedikit. Kita mengaduk ini bukan sembarang ya, tapi orang lihat kayaknya gampang ya. Tapi ini harus punya cara, ada tekniknya, ada teorinya gitu, nggak sembarangan gitu ngaduk dodol ini. Jangan asal ngaduk doang, tapi cara megangnya tuh di sini begini tuh, di sini tuh. Jadi kalau buat di sini juga ada tuh. Ini kalau kita membalik, nah begitu. Belum berat. Ini kalau udah diangkat nih ntar loh. Seperti ini tuh. Gitu. Tak hanya menjadi menu wajib bagi warga Betawi, melihat ini sebagai peluang bisnis, Mastur akhirnya membuka usaha dodol. Karena dodol merupakan caranya dia untuk melestarikan makanan tradisional khas Betawi. Bisnis kuliner memang tak ada matinya. Apalagi dodol saat ini sudah jarang ditemui. Dan rasa khas yang Betawi punya memang beda dari dodol lainnya. Oke pemirsa, tadi baru aja nih kita ngaduk dodol ya. Nah, udah diangkat, cuman kita udah diangkat ini sebagian kita ambil dulu ya. Jadi hasilnya seperti ini nih. Tuh, kita udah masukin nih, itu ya semuanya tuh. Kalau ini ukuran setengah kilo. Ini harganya 50.000. Ya, kalau yang ini sekilo harganya 100.000. Nah, kalau ada lagi kita bikin 3 macam kan modelnya. Nah, ini pulungan nih. Ini pulungan nih, kayak sini kayak lempok kayak apa namanya ya? Bawa pulungan tuh ya namanya gua bilangnya. Nah, itu harganya 25.000. Iya, panas banget. Ini gue panas sama. Gitu ya. Dan memang itu udah keturunan dari kakek turun ke anak, turun ke cucu gitu. Jadi memang itu udah nggak bisa, maaf ya kasarnya, orang tua dulu nih dengan gimana caranya biar bisa ngaduk dodol. Utang minjem dilakonin gitu, minjem dijalanin gitu. Tapi orang tua dulu mah nggak ada pinjemnya, tanahnya banyak. Nggak ada yang mau minjem duit dulu mah. Jadi memang udah tradisi. Oke pemirsa,
terima kasih banyak nih udah nemenin saya ya dari pagi sampai sore siang begini. Saya baru kelar aja nih habis ngaduk dodol ya tadi. Pekerjaan itu dari jam 6 pagi sampai siang ini. Pokoknya intinya bikin dodol itu sampai 9 jam. Oke, itu aja. Terima kasih buat pemirsa udah nemenin saya. Jangan kapok ya, jangan bosen ya. Saya memang setiap tahun bikin dodolnya ya buat Hari Raya Idul Fitri ya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi.